Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang. Oke, jadi untuk malam hari ini adalah pertemuan pertama ya untuk kalkulus poba banyak ya. Mungkin yang baru bergabung atau yang kemarin tidak bertemu di teori suku bunga ya. Saya ucapkan selamat datang. Jadi untuk pertemuan pertama ini ya sesuai dengan RPS tahun-tahun sebelumnya itu harusnya belajar terkait bentuk tak tentu. Nah, saya mau konfirmasi dulu, kalau di perkuliahan belajarnya di pertemuan pertama kemarin apa? Kemarin belajar apa di pertemuan pertama? Bentuk tak tentu juga, Bang. Oke. Pertemuan dua udah masuk? Besok, Bang. Oke, besok. Besok bang. Ya, oke, kita mulai saja ya. Nah, jadi eh, untuk pertemuan pertama itu kita membahas terkait bentuk tak tentu gitu. Mungkin kalian sudah mengetahui lah ya karena sudah belajar di perkuliahan seperti apa bentuk tertentu itu gitu ya. Jadi eh, yang kita akan bahas pada malam hari ini itu sebenarnya ada 4 poin gitu ya. Yang pertama dari segi definisi bentuk tertentu itu sendiri, kemudian eh, bentuk-bentuk yang termasuk ke dalam bentuk tak tentu dari limit fungsi. Baru yang ketiga adalah bagaimana kita menghitung setiap nilai limit dari bentuk tak tentu yang ada. Dan yang terakhir nanti kita akan coba beberapa soal latihan ya untuk menguji pemahaman kalian terhadap materinya. Nah, pertanyaannya adalah apa itu bentuk tak tentu gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin bentuk tak tentu mungkin uh, kalian pernah gitu ya menemukan kasus di mana uh, kalian tidak tahu nilainya gitu. Contoh, ketika kita bilang berapakah 1 dibagi 0? 1 bagi 0 itu berapa? Tak terdefinisi, Bang. Berapa? Yuk, 1 dibagi 0 berapa? Tak hingga bukan, Bang? Oke, ada yang bilang tak hingga. Ada jawaban lain? Tak Atau terdefinisi tak bang. terdefinisi ya, Bang? Oke, ada yang bilang tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi itu kenapa? Hasil baginya bisa kapan aja bang. Hasil baginya bisa apa aja. Jadi maksudnya saya bisa bilang bahwa 1 bagi 0 itu 1. Bukan gitu bang. Kayak misalkan A kali B sama dengan C gitulah. Nah, si faktor C-nya itu bisa apa aja gitu untuk mendapatkan ya gitu bang. Saya nggak tahu jelasinnya bang, maaf bang. Oke. Nah, jadi menarik gitu kan ya. Jadi, nah, ketika tadi 1 dibagi 0, oke lah gitu ya. Mungkin kita bilang dia tidak terdefinisi. Artinya kita nggak bisa nih ngungkapin hasilnya itu apa gitu. Karena sebenarnya kalau kita mengikut ke dasar bentuk perkalian, bentuk A dikali B sama dengan C gitu ya, sesuai yang disampaikan Farel tadi, ya. Atau A itu sama dengan C dibagi B. Nah, ketika si nolnya ini, ketika ini kan berarti kan sebenarnya kalau kita ngikutin bentuk ke sini, berarti kan si C-nya itu sama dengan 1 ya. Kemudian si B-nya sama dengan 0. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa dikali 0 yang hasilnya 1 gitu ya. Pasti kita mikirnya ya nggak mungkin ada gitu karena apapun dikali 0 pasti hasilnya 0. Jadi ya kita nggak bisa mendefinisikan gitu, tapi ada juga yang mengatakan bahwasannya nilainya itu adalah tak hingga gitu ya. Jadi sesuatu dibagi 0 itu nilainya tak hingga gitu ya.
Jadi antara tak hingga dan tidak terdefinisi, ya itu bisa benar, bisa salah, tergantung dari konteksnya. Nah, ini sudah hampir kita mendekati bentuk tak tentu gitu ya. Kalau tadi saya katakan bilang semua bilangan yang dikali nol itu pasti hasilnya nol. Nah, berarti kan ya kalau nol kita kali nol itu harusnya nol gitu kan ya. Tetapi kalau kita balik gitu ya, jadi apakah nol itu sama dengan nol dibagi nol? Ternyata tidak gitu ya. Nol per nol ini adalah salah satu bentuk yang tak tentu. Artinya kita nggak tahu ini sebenarnya apa gitu ya. Nah, itulah yang akan kita coba bahas pada malam hari ini gitu ya. Jadi kalau secara definisi, bentuk tak tentu adalah ekspresi matematika yang melibatkan nol, satu, dan juga tak hingga yang tidak menghasilkan jawaban yang tunggal pada operasinya. Artinya apa? Artinya ya lebih dari satu jawaban yang mungkin, seperti yang disampaikan Parel tadi gitu ya. Contohnya kayak tadi, 2 dikali berapa? 2 dikali nol itu sama dengan nol ya. Artinya ya kita bisa tulis bentuk lainnya eh, 0 itu sama dengan 0/2 atau ya 2 sama dengan 0/0. Nah, kemudian kalau misalkan nih saya punya 15, saya kali 0, hasilnya kan 0 ya. Nah, kalau kita ubah ke bentuk ini, oke, 0 itu sama dengan 0/15, tidak masalah gitu ya. Tetapi ketika kita buat seperti yang di sini, berarti ini 15 sama dengan 0/0. Nah, kita lihat dua bentuk ini, ya, sama-sama 0/0. Nah, pertanyaannya, apakah 2 itu sama dengan 15? Ya, tentu tidak, gitu kan ya. Nah, jadi ekspresi-ekspresi yang demikianlah yang kita sebut sebagai bentuk tak tentu. Jadi dia lebih dari satu jawaban untuk operasinya gitu. Nah, jadi bentuk tak tentu limit fungsi itu ada banyak macamnya gitu ya. Nah, kita lihat apa saja. Jadi bentuk-bentuk yang termasuk ke dalam bentuk tak tentu itu ada 7 ya. Kalau saya itu menggolongkannya menjadi 3 bagian. Ini bagian satu, yang ini bagian 2, dan yang ini sisanya bagian 3. Ya, jadi kita sesuaikan dengan bentuknya. Yang ini kan bentuknya ya bentuk A per B atau pembagian gitu ya. Kemudian yang ini dia memang bentuknya nggak sama gitu ya. Tapi dia melibatkan si tak hingga ini. Kemudian yang ketiga itu bentuknya perpangkatan ya. 0/0 itu juga kita nggak bisa bilang bahwasannya 0/0 itu sama dengan 0. Nah, kita bahas satu persatu bentuknya ya. Nah, yang pertama itu adalah bentuk tak tentu jenis 0/0 ya. Dasarnya itu adalah dari bentuk perkalian ya yang tadi sudah kita bahas, A dikali B itu sama dengan C ya, yang mengakibatkan A itu sama dengan C per B gitu ya. Jadi kalau kita merujuk ke dalam konsep perkalian ya, artinya kalau kita balikin ke sini ya B sama dengan C-nya itu sama dengan 0 gitu. Jadi kita punya ekspresi A dikali 0 itu sama dengan 0. Nah, untuk setiap bilangan untuk A ya, untuk A bilangan real ya, ini berlaku gitu ya. Jadi mau berapapun A yang kita masukkan, mau 1.000, mau 1 juta, mau 1 miliar juga, ya dia tetap memenuhi gitu ya. Nah, kalau dalam limit bentuknya itu dia seperti ini. Ya, limit X menuju C, Fx per Gx. Nah, syaratnya ada 2 ya, masing-masing tentunya harus limit si Fx-nya itu 0, limit si Gx-nya juga 0. Oke, contohnya gitu ya. Misal limit X menuju 0 dari X kuadrat min X. Nah, ini kira-kira nilainya berapa?
Ada yang tahu? Ada yang tahu ini nilainya berapa? 0 ya. 0 kuadrat dikurang 0, 0 gitu. Nah, kalau yang ini gimana? Berapa nilai limitnya? 0 juga ya. Nah, jadi kalau misalkan nih saya gabungkan keduanya, ya, sehingga saya punya bentuknya adalah limit X menuju tak hingga, ya, X kuadrat min X per X kuadrat. Nah, maka ini adalah salah satu contoh bentuk limit fungsi bentuk tak tentu jenis 0/0. Gitu ya. Nah, ini kita coba lihat lagi contohnya. Nah, nih, kalau misalkan nih, ya, perhatikan bentuk yang ini. Kalau kita hitung ya, kita masukkan nilai 3 ke dalamnya, berarti kan jadi 3 kuadrat dikurangin 9 dibagi 3 kuadrat dikurang 3 dikurangin 6. Ya, hasilnya adalah 0/0 gitu ya. Ini adalah salah satu contoh bentuk tak tentu. Nah, tapi bagaimana nih dengan 3 bentuk yang di sini? Ada yang tahu kira-kira dari ketiga ini mana yang bentuk tak tentu 0/0 dan mana yang bukan? Ayo, gimana? Yang pertama ini bentuk tak tentu 0/0 atau bukan? Kan lah. Bukan, kenapa? 1/0 jadi Oke, jadi yang ini bukan karena apa? Karena limit X menuju 0 dari cos X itu sama dengan 1 ya. Jadi dia bukan. Oke, kalau yang kedua ini gimana? nol nol Bang. 0/0 ya. Kita tinggal coba substitusi nilai 2 gitu ya. Berarti berapa tuh jadinya? 4 ditambah 6 dikurang 10 dibagi 4 dikurangin 6, 16. Sorry, kok 16. 8 ya? 4 kali 2. Dikurang 8 ditambah 4 ya. Sama dengan 0/0. Kalau yang ketiga, gimana nih? Yang ketiga. 0/0 Bang. Oke, kenapa bisa 0/0? Karena tan 2x itu kalau dimasukin tan 0 jadi kan sin sin 0 per sin per Oke. cos 0 kan Bang jadi 0. Hmm. Terus per len 1 itu 0. Oke, ya benar ya. Jadinya 0/0. Paham ya sampai di sini ya. Jadi sebenarnya caranya kalau kita mau tahu dia bentuk tak tentu itu dia tinggal kita substitusikan aja gitu. Kalau misalnya ternyata nilai atau bentuknya itu benar, ya berarti ya dia bentuk tak tentu gitu ya. Kalau misalnya 0/0. Tapi kalau kayak ini tadi kasusnya dianya itu 1/0 ya, jawabannya ya berarti bukan gitu karena dia tidak memenuhi syarat. Ya, di mana di sini
fungsi fx-nya tadi yang di atas itu tidak memenuhi syaratnya gitu ya. Nah, yang berikutnya itu adalah tahingga per tahingga. Ini juga sebenarnya berasal dari konsep yang sama, yaitu konsep perkalian gitu. Jadi suatu bilangan biasanya kalau kita kalikan tak hingga itu pasti nilainya juga tak hingga gitu ya. Jadi eh, A kita kalikan dengan tak hingga itu pasti nilainya tak hingga gitu ya. Untuk setiap A anggota bilangan real gitu. Oke, sebentar. Di tempat saya mati lampu. Saya takut wifi-nya. Saya ganti dulu ya. Oke, suara saya terdengar jelas? Cek, suara saya terdengar jelas? Jelas, Bang. Oke, ya saya takut. Soalnya ini nggak tahu ya, ini kosan saya yang mati atau gimana. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi bentuknya juga sebenarnya sama kayak yang bentuk 0/0 tadi gitu. Dan syaratnya juga ya mirip gitu. Tapi kalau 0/0 kan syaratnya dia harus 0. Kalau di sini syaratnya ya tentunya dia harus tak hingga gitu ya. Nah, ini kita coba lihat contohnya. Nah, ini itu tentunya adalah bentuk tak hingga per tak hingga ya. Tinggal kita coba substitusikan nilainya, yaitu sama dengan 2024 dikali tak hingga kuadrat dibagi 20 dikali tak hingga dikurangin 24 ya. Tentunya ini tak hingga per tak hingga. Lalu gimana nih sama dua bentuk yang ini? Kira-kira dia bentuk tak tentu tak terhingga per tak hingga atau gimana? Coba dicoba dulu. Kira-kira mana yang merupakan bentuk tak hingga per tak hingga? Gimana? Yang pertama nih, gimana tuh? Gimana? Yang pertama ini dia tak hingga per tak hingga atau gimana? Gimana? Ini suara saya jelas kan ya? Saya takut terputus. Oke, yang pertama, Jelas, Bang. oke, Suara Abang jelas. terima kasih ya. Nah, yang pertama, X per E pangkat X. Ya, ketika kita substitusikan tentunya ini menjadi tak hingga dan yang ini E pangkat tak hingga. E pangkat tak hingga berapa? Ada yang tahu? Nilainya berapa? Nggak apa, Bang. Tak hingga. Oke, tak hingga per tak hingga. Bener nggak tuh? Pangkat tak hingga itu sama dengan tak hingga. Apakah benar? Benar ya. Yang kedua gimana? Limit X menuju 0 dari kanan
Ln 3x per x kuadrat. Ln 0. Ln 0 berapa? Ini tentunya 0 kuadrat ya. Ln 0 berapa? Tak hingga. Oke, tak hingga. Tak hingga per 0. Tak hingga per 0 jadinya apa? Ya. Ayo, tak hingga dibagi 0. Coba kalau kita masukin ke bentuk perkalian, berapa bilangan A sehingga A dikali 0 sama dengan tak hingga? Berapa? Ya, jawabannya tadi apa? Tidak terdefinisi ya. Jadi kita nggak bisa mendefinisikan nilainya itu berapa. Jadi yang termasuk ke dalam bentuk tak hingga per tak hingga itu adalah yang pertama gitu ya. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke, kalau diam berarti belum. Nah, kita lanjut ya. Bentuk yang ketiga itu bentuknya 0 dikali tak hingga. Ya, jadi bentuknya adalah perkalian dua buah fungsi. Jadi bentuk limitnya seperti ini, ya. Dengan syarat si fx-nya itu sama dengan 0, si gx-nya itu sama dengan tak hingga. Tapi sebenarnya ini hanya definisi saja ya. Jadi bisa terbalik. Bisa saja si fx-nya yang tak hingga atau gx-nya yang 0. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, ya. Yang pertama itu adalah limit x menuju tak hingga dari x dikali sin 20/24x. Berarti kita masukkan nilainya menjadi tak hingga dikali sin 20/24 dikali dengan tak hingga. Nah, 20 per tak hingga itu berapa? Berapa nilainya? Tak hingga. 20 per tak hingga. Tak terdefinisi ya. Hmm, Gini, gini. Sekarang bayangkan saya punya satu buah kue, ya. Saya punya sebuah kue, nih. Nah, kalau saya bagi 10, ya, kuenya ini saya bagi 10 sama bagi 100, mana ukuran kuenya yang akan lebih kecil yang saya bagiin? 100 bang. Oke, jadi ketika saya bagi jadi bagi dengan 100, tentunya kuenya itu akan semakin kecil. Nah, kalau saya bagi 1 juta, ya tentunya dia semakin kecil gitu. Nah, kalau kita bagi sampai dia tak hingga, berarti ya nilainya itu akan mendekati apa? Mendekati sin 0 kan ya? Jadi bilangan yang dibagi tak hingga itu dia nilainya dekat dengan 0. Gitu ya. Sin 0. Sin 0 berapa? Tak hingga dikali 0 ya. Bang. Nol, nol bang. Iya betul, 0 ya. Jadi dia bentuknya adalah tak hingga dikali 0 atau 0 kali tak hingga sama aja ya. Jadi dalam bentuk yang pertama ini, dia yang menjadi si gx-nya itu adalah si x dan fx-nya itu, ya saya tulis di sini, fx-nya itu adalah sin dari 20/24x dan untuk gx-nya itu sama dengan x ya. Oke, kalau bentuk yang kedua gimana tuh? Limit x menuju 1 dari ln x dibagi dengan 2024 x dikurang 2024. Gimana kira-kira?
Kita masukin aja nilainya 1. Ln 1 dibagi 2024 kali 1 kurang 2024. Ln 1 berapa? Ayo, berapa ln 1? 0 ya. Nol. Ya, 0. Kemudian 2024 dikurang 2024 tentunya nilainya 0. Nol. Gitu ya. Jadi dia bukan 0 kali tak 3, tapi 0/0. Nah, pertanyaannya ini bisa nggak sih kita modifikasi dianya menjadi 0 dikali tak hingga? Jawabannya ya bisa gitu ya. Jadi ini bentuknya kita ubah menjadi limit x menuju tak hingga, menuju 1 dari ln x yang kita kalikan dengan 1/2024x dikurangin 2024. Ya, tentunya ini menjadi yang ini dia 0, yang ini menjadi 1/0 atau ya kita bisa bilang dia tak hingga nilainya. Ya, jadi dia dalam bentuk 0 dikali tak hingga. Artinya nanti dalam menghitung nilainya, ya untuk yang bentuk seperti ini itu bisa kita ubah menjadi bentuk 0/0 gitu ya. Oke, kalau yang ketiga gimana? Limit x menuju v dari x kuadrat dikali sin x. Gimana? Berapa? Ayo, ini berapa? Nggak usah malu-malu ya kalau misalnya mau ngomong. Ini jadi berapa? Kalau x kuadrat dimasukin v nilainya jadi berapa? X kuadrat. Tiga. Gimana, Vanessa? V Jadinya, kuadrat. suaranya tidak jelas ya. Di saya putus-putus suaranya. Jadi apa? V kuadrat ya. Dikali dengan sin 0 ya. Ini V kuadrat dikali 0 ya sama dengan 0. Jadi dia bukan bentuk tak tentu ya, tapi nilainya sudah ada yaitu 0. Kita lanjut dulu. Nah, yang selanjutnya itu adalah bentuk tak tentu jenis tak hingga dikurangin dengan tak hingga. Ya, mungkin ini waktu SMA pernah ketemu ya, pasti soal-soal yang dia bentuknya akar, ya, limit dalam bentuk akar ya. Limit x menuju tak hingga dari akar fx, ya. Nah, dikurangin akar dari gx ya. Nah, mungkin pernah ketemu dulu waktu SMA bentuk soalan yang seperti itu ya. Nah, jadi bentuknya adalah dia bentuknya pengurangan ya, fx dikurang gx. Gitu ya. Jadi ya syaratnya si limit fx dan juga gx itu sama-sama tak hingga. Nah, contohnya nih kayak gini. Nah, berarti kalau untuk yang ini kan dia adalah berapa nih? Jadinya len tak hingga dikurangin len tak hingga. Len tak hingga berapa? Ada yang tahu nilai dari len tak hingga? Tak terdefinisi loh. Gimana? Suaranya kecil sekali. Tak terdefinisi bang. Len tak hingga itu tak terdefinisi. Tahu dari mana len tak hingga itu tak terdefinisi? Oke, gini deh, coba ya.
Len 1 nilainya sama dengan 0. Kalau len 10 nilainya berapa? Coba dibuka kalkulatornya. Berapa? 2,3 bukan Bang? 2,3. Oke. Kalau len 100 berapa? 4,6. 4,6. Oke. Kalau len 1 juta 13,81. 13,81. Oke. Nah, kalau kita lihat ya dari sini, ya, dia nilainya itu terus naik gitu ya. Artinya, ya, kita kan memang tidak tahu ya nilai tak hingga itu sebenarnya berapa gitu. Nah, kalau kita lihat sekilas dari sini, ya, maka artinya apa? Len tak hingga itu, ya nilainya itu ya akan tak hingga gitu. Maksudnya kita nggak tahu nilainya berapa, karena memang tak hingga itu juga sebenarnya kita nggak tahu nilai pastinya itu berapa gitu. Ya, jadi ini dia tak hingga dikurangin dengan tak hingga seperti itu. Nah, kalau yang kedua ini gimana? Berarti 1 dibagi 1 kurang 1 dikurangin 1/len 1. Oke. 1/1 kurang 1 berapa? 1/0, ya nilainya itu sebenarnya ada yang bilang tak terdefinisi gitu ya, tapi di sini dia dikatakan sebagai tak hingga gitu nilainya. Nah, ini 1/0 juga sama ya, tak hingga. Ya, sorry. Tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, 3 bentuk lainnya itu dia bentuknya perpangkatan ya. Jadi fx pangkat gx. Nah, jadi dia ada 3 bentuk yang seperti ini ya. Yang pertama itu adalah 0/0. Jadi otomatis fx dan gx-nya nilai limitnya itu sama-sama 0. Yang kedua itu dia tak hingga pangkat 0. Ya, si fx-nya itu tak hingga dan si gx-nya itu 0. Ya, jadi di sini kita tidak bisa membalikan ya. Beda tadi kalau misalkan yang perkalian ya 0 dikali tak hingga ini kan masih bisa dibalik ya. Jadi tak hingga dikali 0 gitu ya. Kalau di sini tak hingga pangkat 0 itu nggak bisa kita balik menjadi 0 pangkat tak hingga gitu ya. Nah, di sini si fx-nya itu limitnya tak hingga dan si gx itu limitnya adalah 0 gitu. Nah, yang terakhir itu adalah bentuk 1 pangkat tak hingga. Ya, biasanya kan 1 itu ya dipangkatin berapapun kan harusnya nilainya tetap 1 gitu ya. Tapi karena di sini memang si tak hingga ini itu kita nggak bisa definisikan nilainya berapa, ya, ya dia tak hingga gitu. Kita nggak tahu nilainya berapa persisnya. Kita nggak bisa bilang kayak dia itu 1 juta gitu, ya. Jadi makanya 1 pangkat tak hingga itu ya kita bisa bilang ya kita nggak tahu ini bentuknya itu berapa gitu. Nggak ada yang berani menjamin bahwasanya 1 pangkat tak hingga itu sama dengan 1. Itu nggak ada yang berani menjamin ya. Jadi limit dari fx-nya itu 1 dan gx-nya itu sama dengan tak hingga ya. Nah, ini kita lihat contohnya. Nah, coba lihat yang pertama. Limit x menuju 0 dari kanan, x pangkat 2/3 dikurangin 2 dikali ln x. Nah, berapa tuh nilainya? Caranya ya sama ya, kita substitusikan dulu. Oke, yang pertama nih, limit x menuju 0 dari kanan, x pangkat 2/3 dikurangin 2 ln x. Oke, x kita masukin 0, nilainya pastinya sudah jelas 0. Lalu gimana sama yang pangkatnya ini? 2/3 dikurang 2 ln x. Atau ln 0. Berapa nilainya kira-kira? Ln 0 tadi berapa? Berapa? Ln 0?
Tak hingga tak terdefinisi. Tak hingga ya. Nah, berarti kalau 2 dibagi tak hingga, berapa? 2 dibagi tak hingga. Nol ya. Apapun yang kalau misalnya dia dibagi tak hingga itu nilainya mendekati nol. Ya. Jadi dia bentuknya adalah 0 pangkat 0. Itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua gimana? Berapa? Kita substitusi aja nilainya. 0 tambah 1 pangkat kotangen dari 0. Kotangen itu rumusnya apa? Ada yang ingat? Trigonometri? Berapa? Kotangen X itu nilainya apa? Bentuk fungsinya? 1/tan X gitu, Bang. 1 per tan X. Oke. 1 per tan X. Nah, berarti kalau kotangen 0 itu sama dengan berapa? Kalau kotangen 0 berarti kan sama dengan 1 per tan 0. Tadi tan 0 itu berapa? Berapa tangen 0? 0, Bang. 0 ya. Jadi 1 per 0 ya tak hingga. Ini jadi bentuknya adalah 1 pangkat tak hingga gitu ya. Nah, kalau yang ketiga gimana? Masukin nilainya 0. Ya, ini jadi 0 dikurangin sin 0 ya dipangkatin 2 dikali 0 sama dengan 0 dikurang sin 0 berapa? 0 ya. Pangkat 0. 2 dikali 0 itu 0. Jadi ini sama aja dengan 0 pangkat 0. Oke. Kalau yang ini gimana? Yang keempat. 2 pangkat tak hingga ditambah 4 pangkat tak hingga dipangkatkan 1 per tak hingga. Berapakah nilainya? 2 pangkat tak hingga berapa? Tak hingga bukan, Bang. Ya, tak hingga gitu ya. 4 pangkat tak hingga? Tak hingga juga ya. 1 per tak hingga? 0 ya. Tak hingga, oh, 0. 0 ya. Ingat tadi sebuah bilangan ya, apalagi bilangan yang kecil kayak 1, 2, kita bagi tak hingga itu nilainya akan dekat dengan 0 gitu ya. Limit itu kan sebenarnya nilai yang mendekati gitu ya. Nah, jadi tak hingga tambah tak hingga berapa? 2 tak hingga? Atau gimana? Tak hingga. Oke, bukan 2 tak hingga ya, tapi tetap ya tak hingga gitu ya, tak hingga pangkat 0. Oke. Bisa ya kalau untuk menentukan bentuk tak tentu gitu, tinggal disubstitusikan. Bisa, Bang. Oke, ada pertanyaan tidak sampai di sini? Bang, boleh nanya nggak, Bang? Boleh. Yang ini, Bang, gimana ya dia? Yang di sebelumnya. Yang sebelumnya, oke, yang mana? Boleh lagi ke atas, Bang? Oke, yang ini. Em, yang mana ya? Yang tadi ada kayak
nol, yang tadi kan 0 kali 0, terus jadi 0 kali tak hingga. Nah, itu kalau misalnya ada ujian terus soalnya kayak gitu, Bang, itu yang 0 kali 0-nya yang kita ubah jadi 0 kali tak hingga itu harus kita jabarkan atau langsung kita buat langsung aja, Bang? Oke, yang mungkin ini ya tadi maksudnya ya yang dari 0/0 jadi 0 kali tak hingga gitu ya. Nah, itu waktu ujian harus kita jabarkan satu-satu atau langsung kita buat aja gitu. Oke, nah jadi sebenarnya kan setelah ini kita bakal ngebahas nih gimana sih sebenarnya cara menghitung limit bentuk tak tentu gitu ya. Nah jadi untuk, nah mungkin sekalian menjawab pertanyaannya ya kita bahas untuk yang ini. Nah jadi sebenarnya untuk menghitung nilai limit bentuk tak tentu itu kan dia ada 3 cara ya. Yang pertama kita bisa pakai yang namanya L'Hospital ya. Nah, untuk L'Hospital ini dia berlaku untuk bentuk tak tentu pembagian 0/0 dan juga tak hingga per tak hingga gitu. Nah, sementara yang kedua itu dia adalah eh, untuk bentuk tak tentu 0 dikali tak hingga dan juga tak hingga dikurangin tak hingga ya. Tak hingga dikurangin tak hingga. Jadi dia ada 2 langkah di sini. Yang pertama itu ya kita ubah jadi 0/0 atau tak hingga per tak hingga ya. Kemudian langkah kedua baru kita terapkan L'Hospital kayak gitu. Nah, jadi ketika tadi kan sebenarnya bentuknya itu 0/0 gitu. Tapi tadi karena kita membahasnya 0 kali tak hingga, ternyata dia itu bisa diubah bentuk menjadi 0 dikali tak hingga gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya nanti ketika kita mau menghitung, misal ada nih soal bentukannya kalau bentukannya tadi sebenarnya kita pertama kali ketemu itu adalah 0/0, ya udah kita bisa langsung hitung pakai L'Hospital gitu. Nah, tetapi ketika tadi kita ketemunya itu adalah 0 kali tak hingga, ini kita ubah dulu ke 0/0 atau bisa juga ke tak hingga per tak hingga gitu ya. Jadi bergantung pada gimana kita melihatnya dan situasinya seperti apa. Terkadang bisa saja kalau kita ubah ke 0/0 itu malah jauh lebih rumit dibandingkan eh, ke tak hingga per tak hingga kayak gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami. Siapa tadi? Vanessa ya. Bisa, Bang, bisa. Oke ya. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita bahas lebih dalam untuk menghitung nilai limitnya? Oke. Kalau tidak ada, kita bahas ya. Yang pertama itu adalah aturan L'Hospital. Jadi aturan L'Hospital ini adalah kita memanfaatkan fungsi turunan. Ya, jadi fungsinya itu nanti kita turunkan. Nah, jadi bentuk tak tentu yang dilibatkan itu hanyalah bentuk 0/0 dan juga tak hingga per tak hingga. Nah, jadi di sini ya dia aturannya itu mengubah bentuk tak tentu menjadi bentuk tentu sehingga kita bisa lebih mudah mendapatkan nilainya. Jadi rumusannya seperti ini. Ya, hati-hati yang diturunin itu adalah fungsinya ya. Jadi si fx itu diturunkan menjadi f aksen x, begitu juga dengan si gx. Jangan nanti ketemu bentuk fx per gx malah diturunin jadi bentuk over v yang f aksen x dikali gx dikurang fx dikali g aksen x dibagi dengan gx dikuadratkan. Ya, jangan seperti ini ya. Yang benar adalah fungsinya masing-masing kita turunin. Yang di atas kita turunin, yang di bawah juga
kita turunin gitu ya. Nah, ini kita coba. Nah, saya coba ya untuk yang nomor 1, nanti yang nomor 2 kalian yang mencoba. Nah, ini limit X menuju 0, 1 dikurang cos X dibagi X dikali sin X. Nah, pertama kita konfirmasi dulu nih, ini bener nggak nih bentuknya 0/0 gitu ya? Atau tahingga per tahingga. Kita substitusi nilainya 1 dikurang 1 per 0 dikali 0, yaitu 0/0. Benar ya? Nah, jadi kita tinggal menggunakan aturan L'Hospitalnya ya. Nah, ini sama aja dengan limit X menuju tak hingga. Turunan dari 1 itu pasti 0. Turunan dari minus cos X apa? Ada yang tahu? Bisa bantu saya? Turunan dari cos X itu sama dengan apa? Min sin X. Bener nggak, Bang? Minus, oke, minus sin X. Kalau turunan dari sin X, itu adalah Cos X. cos Cos X X. ya. Nah, jadi itu diingat ya, nanti itu cukup membantu gitu ya. Nah, berarti kalau turunan dari min cos X ya, tinggal kita kali min, berarti sama dengan sin X. Oke, sorry, ini bukan tak hingga, tapi 0 ya. Nah, sekarang kita mau cari nih, turunan dari X dikali sin X. Ya, kalau kita lihat-lihat, dia bentukannya kan adalah perkalian ya. Ingat, kalau misalnya kita punya fx dikali gx, turunannya gimana? F aksen x dikali gx ditambah dengan fx dikali g aksen x ya. Nah, jadi kalau misalkan nih, berarti kan kita bisa misalkan di sini fx-nya itu adalah x dan gx-nya itu sama dengan sin x. Nah, turunan dari x apa? Berapa turunannya x? 1. Oke, 1. Kalau turunan dari sin x udah ya ini ya, cos x. Berarti kita tinggal masukkan ke bentuk rumusnya ini. Berarti 1 dikali dengan apa? Dikali dengan sin x, si gx-nya. Kemudian ditambah dengan fx-nya tadi adalah x. Kita kali dengan apa? Turunan gx-nya yaitu si cos x. Nah, sekarang kita coba lagi nih masukin nilainya. Apakah masih 0/0 atau sudah ada nilainya? Kita coba substitusi, ini nilainya jadinya sin 0 yaitu 0 ya. Kemudian ini sin 0 ditambah ini 0 dikali 1. Ya, masih 0/0. Ya. Jadi berarti kita perlu menurunkan sekali lagi biar dia siapa tahu ternyata setelah kita turunin sekali lagi dia tidak lagi 0/0 gitu. Nah, berarti ini limit X menuju 0. Nah, turunan dari sin X ya kita tinggal tulis ya di sini sudah ada. Cos X. Oke. Oke. Nah, ini juga sama ya sin X kita turunin. Kita masukin saja nilainya jadi apa? Cos X. Nah, kemudian untuk X dikali cos X ya kita bisa lakukan dengan cara yang sama kayak tadi. Berarti nilainya nanti bakalan jadi apa? 1 ya dikali dengan cos X. 1 dikali cos X. Kemudian ditambah fx-nya adalah X dikali turunan dari cos-nya adalah min sin X. Nah, jadi dia bentuknya sama dengan apa tuh? Limit X menuju 0 ya dari cos X dibagi. Nah, ini cos X ditambah cos X jadinya 2 cos X. Nah, ini kemudian dikurangin dengan sin X. Nah, ini kita coba masukin nilainya X sama dengan 0. Cos 0 nilainya 1. Yang ini berarti 2 dikali 1. Sorry, ini
Oke. Ya, ditambahin dengan 0 ya. Jadinya sama dengan 1/2. Jadi nilai limitnya yang bagian pertama itu adalah 1/2. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Bang. Bisa, Bang. Oke, bisa ya. Oke, sekarang coba nih kalian yang kerjain yang nomor 2. Berapa kira-kira hasilnya? Limit X menuju tak hingga dari 20 ditambah 24X dibagi X dikurangin dengan 2024. Ayo. Ini dikonfirmasi dulu dia bentuknya apa, baru nanti kalau sudah terkonfirmasi, kalau memang dia 0/0 atau tak hingga per tak hingga, baru gunain L'Hospital. Silahkan dicoba. Saya kasih waktu 5 menit ya. Kalau sudah ada yang bisa dapat, silakan raise hand atau langsung dibilang aja. Ada yang sudah ketemu? Di mana? Saya dapetnya 24, Bang. Oke, gimana Sama, Bang. caranya? Sama, Bang. Caranya gimana? Pakai L'Hospital, karena kalau yang langsung dimasukin hasilnya tak hingga per tak hingga. Oke, ini dia awalnya tak hingga per tak hingga. Kalau dipakein hospital jadinya limit X menuju tak hingga dari berapa? Ayo, gimana tadi? Dapat 24? 0 tambah 24 per 1. Jadinya 20 tambah, iya, 0, 24 per 1 jadinya. jadinya 24 per 1 atau sama dengan 24 ya, karena dia 24. sebuah bilangan ya. Sangat-sangat mudah. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Sebelum kita lanjut? Tidak ya? Bisa ya? Nah, yang selanjutnya adalah limit untuk bentuk tak tentu 0 dikali tak hingga ataupun tak hingga dikurangin tak hingga. Jadi,
seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada dua tahapan ya. Yang pertama adalah kita ubah dulu ke bentuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga, baru kemudian kita terapkan aturan L-Hospital ya. Jadi hati-hati dalam mengubah bentuknya ya. Kadangkala ternyata bisa aja pakai 0/0 lebih mudah daripada tak hingga per tak hingga, begitu juga sebaliknya. Nah, ini kita lihat contohnya, limit X menuju 0 dari kanan untuk fungsinya 1/X dikurang 1 sin X. Ini kira-kira bentuknya apa? Apakah 0 kali tak hingga atau tak hingga kurang tak hingga? Gimana? Ya, jelas di sini ada pengurangan ya, berarti tak hingga kurang tak hingga itu. Nah, kita ubah dulu ya. Cara mengubahnya sebenarnya paling gampang kalau untuk pengurangan seperti ini, kita kali silangkan atau kita samain penyebutnya gitu ya. Saya tulis ulang di sini, limit X menuju 0 dari kanan untuk 1/X dikurangin 1 sin X ya. Nah, ini sama dengan limit X menuju 0 dari kanan. Nah, ini kita samain jadi X dikali sin X. Ya, kemudian yang ini menjadi sin X dikurangin dengan X. Nah, sekarang ini sudah masuk ke bentuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga belum? Ayo, ini sudah masuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga belum? Kalau sudah, dia masuknya kemana? Kita coba masukin aja nilai 0 ya. Berarti kalau sin 0 itu 0, kemudian dikurangin 0 per 0 dikali 0 ya. Dia sudah 0 per 0. Jadi kita tinggal pakai L-Hospitalnya. Nah, limit X menuju 0 dari kanan. Kemudian turunan dari sin X itu berapa? Cos X ya. Kemudian turunan dari eh, minus X itu berapa? Min 1 ya. Nah, dibagi. Nah, ini. X dikali sin X tadi turunannya apa? Tadi kayaknya udah ada ya. Nih, kalau X dikali sin X turunannya adalah sin X ditambah X dikali cos X. Nah, ini dia jadi sin X ditambah X dikali cos X. Nah, kalau kita masukin, ternyata ini juga masih 0/0. Berarti kita turunin sekali lagi. Nah, kita turunkan. Berarti limit X menuju 0 dari kanan. Turunan dari cos X tadi adalah minus sin X ya. Kemudian untuk min 1 tentu nilainya 0. Lalu turunan dari yang ini tadi apa turunan keduanya ini? Sin X tambah X cos X turunannya adalah 2 cos X dikurang sin X. 2 cos X dikurang apa tadi? Sin X ya. Oke, kita coba masukin. Berarti sin 0 itu 0 dibagi 2 dikali 1 dikurangin 0 ya. Sama dengan 0/2. 0/2 nilainya berapa? Nilainya 0 ya. Jadi nilai limitnya itu adalah 0. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silahkan. Bisa dipahami? Bisa, Bang. Oke, bisa ya. Alhamdulillah. Oh, ternyata sini ada
cepat untuk ngerjain. Oke, kita lanjut. Yang terakhir itu adalah untuk bentuk 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan juga 1 pangkat tak hingga. Nah, kalau untuk bentuk yang terakhir ini, ada 3 tahap yang harus kita lakukan, gitu ya. Yang pertama, kita melakukan logaritma atau menerapkan logaritma kepada fungsinya, ya. Jadi, kan kalau untuk bentuk yang ini, itu kan bentukannya adalah limit X menuju C dari fx dipangkatkan dengan Gx, gitu ya. Nah, jadi untuk menyelesaikannya, kita harus menerapkan ln X ke dalam fungsinya ini, gitu ya. Nah, jadi tapi di sini eh, kita memisalkannya, ya biasanya ini itu dijadiin fx ya. Jadi jangan bingung, bukan si fx-nya saja yang di sini yang dilenin. Jadi misal kalau saya punya eh, x pangkat x misalnya ya, limit x menuju 0 dari x pangkat x. Nah, ini kan adalah 0 pangkat 0 ya, contoh sederhana. Nah, jadi yang menjadi fx itu bukan si x-nya ini aja, tapi keseluruhannya, yaitu x pangkat x gitu ya. Jadi jangan salah. Nah, setelah kita menerapkan logaritma ke dalam fungsinya, ya, fungsi keseluruhannya itu si fx pangkat gx-nya. Nah, barulah kita tentuin len dari fungsinya tadi, ya. Di sini seperti contohnya ini, berarti nanti ini kita lenin, gitu ya. Len dari fx. Nah, ini kita coba ubah bentuknya ke 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Kalau misalnya bentuknya belum 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, gitu ya. Kalau sudah, kita bisa menerapkan L'Hospital gitu ya. Kalau misalnya belum 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, kalau sudah dapat, nanti baru kita kembalikan fungsinya ya, menggunakan eksponensial ya sebagai lawan dari si len gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat contoh berikut. Nah, dari contoh ini ya, kita langkah pertamanya adalah kita buat pemisalan dulu ya. Misal kita fx-nya itu adalah 2x pangkat sin x. Nah, maka ln dari si fx-nya itu sama dengan apa? Sin x dikali ln 2x. Nah, sekarang kita coba cari tahu nih limit dari ln fx-nya ini berapa gitu ya. Jadi, eh, akan dihitung limit x menuju 0 dari ln f. Berapa kira-kira nilainya? Limit x menuju 0 dari, kita langsung saja ya, sin x dikali ln 2x. Nah, kira-kira ini bentukannya apa nih? Pertanyaannya dia bentuknya apa? Jelas ketika kita punya perkalian dua fungsi, pastinya dia bentuknya adalah 0 dikali tak hingga. Ya, jadi kita tinggal ubah ke bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, tapi perhatikan di sini ada fungsi len. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu. Ada yang tahu turunan dari eh, len X itu apa? Turunan len X itu apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang ingat di matematika dasar? Lupa bang. 1 per X ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau turunan dari 1 per len X, berapa? Berapa turunannya? Sebenarnya ya kita bisa menghitungnya menggunakan apa?
menggunakan bentuk uh, U per V 1 ya. per X bukan Bang? Kenapa 1 per X? Kenapa 1 per X? Kita bisa gunakan U per V kalau bingung. Ya, jadi U-nya siapa? U-nya 1, kemudian V-nya itu adalah silon X-nya. Ya, jadi kalau misal kita mau cari nih turunannya ini, ya, sebelum kita ke sini, oke, jangan di sini. Nah, berarti kita ini ingat tadi bentuknya U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat ya. Nah, jadi kita misalin si U-nya sama dengan 1, otomatis U aksennya itu adalah 0, kemudian V-nya itu adalah ln X, otomatis V aksennya adalah 1 per X. Berarti kalau kita cari turunannya menggunakan rumusan ini, ya kita dapat 0 dikali ln X dikurangin. U-nya itu tadi 1 dikali turunannya itu 1 per X ya. Kemudian dibagi dengan ln X kuadrat. Berarti ini sama dengan minus 1 per X dikali ln X dikuadratkan. Ya. Nah, ini nanti kita akan coba lihat mana yang akan lebih mudah ketika kita buat dia ke 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ya. Nah, kita lanjut ke contoh yang ini tadi. Ya, ini kan dia bentuknya 0 dikali tak hingga nih. Nah, kalau misalnya kita ubah, ya ini kita buat pakai dua versi, ya, biar kita bisa bandingin. Kalau misalkan kita buat ke dalam 0 per 0. Jadinya adalah limit X menuju tak hingga dari, sorry, bukan tak hingga ya, 0 ya. 0 sin X per ln 2X. Ya, ini sudah menjadi 0 per 0. Sorry. Ini jadinya apa nih? Oke, bukan ini ya. Sorry. Ini harusnya adalah 1 per ln 2X. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan sudah bentuk 0 per 0 nih. Nah, kita terapkan L'Hospital, ya, sin X turunannya tadi apa? Sin X turunannya apa tadi? Cos X ya, diingat ya. Nah, pertanyaannya, turunan dari 1 per ln 2X itu apa turunannya? Ini berarti kita melakukan hal yang sama kayak gini tadi kan ya? Ya, eh, sedikit rumit. Nah, kita coba lihat nih, kalau kita bawa ke tak hingga per tak hingga. Jadinya, limit X menuju 0, ln 2X dibagi dengan 1 per sin X. Ya, 1 per sin X. Nah, ln 2X turunannya berapa? Ln 2X turunannya adalah 1 per X ya. Nah, dibagi turunan dari 1 per sin X apa? 1 per sin itu adalah sekan atau kosekan? Ayo. 1 per sin itu sekan atau kosekan? Jangan dilupain ya, apa yang sudah pernah dipelajarin. 1 per sin itu adalah sekan atau kosekan? Kosekan Bang. Kosekan. Turunan dari kosekan apa? Apa turunannya? Kalau bingung sebenarnya bisa diubah ke U per Pi ini gitu. Tapi harusnya
sudah ingat ya apa turunannya kosekan X tuh? Iya, coba diingat-ingat, dicari tahu dulu. Turunan kosekan itu berapa atau apa? Ada yang sudah ketemu apa? Turunan kosekan? Min kosekan X kali kot X. Oke, agak ribet ya. Minus kosekan X min kosekan X dikali dengan kotangen X. Oke. Nah, kita tulis di sini ya. eh, ini minus kosekan X dikali kotangen X. Nah, coba kita hitung ini nilainya. Oke, ini kita bisa kira-kira nilainya apa gitu ya. Kosekan 0 berapa? Kosekan itu kan 1/cos ya. Berarti nilainya harusnya 1 ya. Nah, kalau kotangen 1/tan. Tan 0 tadi berapa nilainya? Ayo, berapa nilainya? 1/tan 0. Tan 0 tadi tak hingga ya? Bener nggak? Iya, Benar, Bang. Bang. Oke, ini masih dia tak hingga per tak hingga. Iya bener ya. Ini jadinya tak hingga per tak hingga. Nah, berarti kita turunin lagi nih. Kalau kita turunin lagi, jadi apa? Jadi apa? Prok, prok, prok. 1/x diturunin jadi minus 1/x kuadrat ya. Nah, kalau yang ini, aduh ribet juga ya. Nah, coba kita balik ke 0/0. Kita lihat lagi nih. Ya, kalau untuk 1/2x itu berarti turunannya jadi apa? Tentunya 0 dikali ln 2x dikurangin 1 dikali 1/x dikali ln 2x kuadrat ini ya. Atau sama aja dengan ini minus, yang ini minus 1/x ln 2x kuadrat. Minus, saya tulis di sini deh, minus x dikali ln dari 2x dikuadratkan. Nah, ini kalau misalnya kita masukkan nilainya, jadi berapa nih? 1/ln 0 tadi berapa? Ayo, tak hingga. Jadi 1/x itu bisa kita buat dia jadi apa? 1/0 itu tak hingga. Ya, jadi 0 dikali tak hingga gitu. Jadi ini sama dengan min 1/0 dikali tak hingga. Nah, gimana dong? Sementara 0 kali tak hingga itu kan tadi dia bentuk tak tentu. Iya, bener nggak? Ayo, bener nggak? Terus gimana dong? Sama-sama susah. Mau ke 0/0 juga ribet. Kata hingga per tak hingga juga susah. Terus kita bawa kemana kira-kira?
Oke. Nah, kita coba lihat lagi nih. Kita tinjau ulang nih. Bentuk yang ini. Nah, ini kita lihat lagi ya. Nah, turunan uh, dari 1% X tadi kan adalah min kosekan X dikali kotangen X ya. Atau dalam bentuk lainnya itu sebenarnya sama aja dengan minus cos X per sin kuadrat X. Jadi bentukan yang ini itu bisa kita ubah dia menjadi limit X menuju 0 ya sin kuadrat X per minus X dikali cos X. Nah, ini bentuknya apa? Ini bentuknya masih 0/0. Tapi ini kita bisa turunkan sekali lagi. Jadinya limit X menuju 0, turunan dari sin kuadrat X itu apa? Ya, ini minusnya di atas aja ya, biar cantik. Turunan dari min sin kuadrat X itu adalah 2 sin X cos X. Ya. Nah, kita bagi dengan, nah, turunan dari X dikali cos X itu apa? Hasilnya adalah cos X dikurangin X dikali sin X. Kita masukin nilainya. Ini 0, yang ini 1 dikurangin 0. Ya, sama dengan 0. Oke, kita udah dapat nih limitnya. Nah, ternyata limitnya itu adalah 0. Nah, apakah sudah selesai pekerjaannya? Belum, ya. Maka untuk limit X menuju 0 dari 2X pangkat sin X itu sama dengan dipangkatkan yang ini, yaitu sama dengan pangkat 0. Atau ya nilainya sama dengan 1. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak kita coba latihan. Nah, ini nih soal yang pertama. Untuk setiap A bilangan real positif, buktikan bahwasanya limit X menuju tak hingga dari X pangkat A per pangkat X itu sama dengan. Ayo, gimana nih? Ya, tadi belajarnya apa, soalnya apa, gitu ya. Ada yang tahu kira-kira bagaimana cara kita untuk mengerjakannya ini? Oke, pertama-tama gini deh, kita coba lihat. X pangkat A dibagi pangkat X, limitnya itu kira-kira bentuknya bentuk apa? Dari ketujuh bentuk yang tadi. Oke, saya tunjuk siapa nih? Daniel, ada nggak orangnya? Halo Daniel. Tidak ada orangnya. Baiklah. Karenina Angel ada? Masih di tempat? Halo, Karenina. Apa nih panggilannya? Angel? Sepertinya tidak ada juga. Rahmatika, masih di tempat? Halo, Rahmatika.
Oke, sepertinya juga tidak ada. Gustria ada? Gustria masih di tempat? Masih, Bang. Oke. Gimana nih, Gustria? Kira-kira bentuknya masuknya kemana nih? Oke, nggak apa-apa. Siapa tadi? Rahma. Gimana, Gustria? Ini kira-kira bentuknya apa? 0/0 kah? Tak hingga per tak hingga kah? Atau 0 kali tak hingga? Atau yang mana? Kita ngomongin bentuknya dulu aja. Gimana? Maaf, Bang, saya masih bingung. Oke, nggak apa-apa. Vanessa, ada? Ada Bang. Oke, gimana Vanessa? Kira-kira ini bentuknya yang mana masuknya dari ketujuh itu? Nggak tahu kalau menurut saya kayaknya tak hingga per tak hingga mungkin Bang. Oke, tak Nggak hingga pernah. per tak hingga. Bener ya? Jadi cara mudahnya ya tadi kita substitusi aja ya. Limit X menuju tak hingga X pangkat A dibagi E pangkat X. Ya, kita nggak usah takut atau bingung dengan si A di sini. Ya, dia bilang A itu adalah bilangan real positif. Yang masuk ke dalam bilangan real positif itu mulai dari mana? Itu dulu deh. Bilangan real positif itu apa aja? Mulai dari mana? Apakah dari nol? Ayo, madah satunya. Bilangan real positif itu apa aja? 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Iya, Bang. Nah, jadi nggak usah bingung. Jadi ini eh, kalian bisa aja menganggap bahwasanya anggaplah A-nya itu 2. Berarti kan ini jadinya X kuadrat gitu ya. Nah, berarti ini kita substitusi nilainya menjadi tak hingga pangkat A dibagi E pangkat tak hingga. Nah, tak hingga dipangkatkan sebuah bilangan pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Nilainya jadi apa? Tetap tak hingga. Iya, tetap tak hingga ya. Nah, kemudian E pangkat tak hingga juga tadi dia adalah